Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu Tuhan Allah yang hidup, yang memberkati dan menyertai kami, yang terus memampukan kami di dalam berbagai macam kehidupan yang kami jalani, untuk terus bersyukur karena Engkau baik. Hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, Roh-Mu, sehingga kami melakukan dengan setia setiap firman yang kami dengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk memberlakukannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 tentang pemberitaan mengenai Immanuel. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allah. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rayamu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan saat ini. Kita semua pasti pernah menunggu, entah itu ketika hendak ke sekolah dengan menunggu angkutan umum, ataukah menunggu kehadiran seorang sahabat yang sudah berjanji bertemu misalnya di mall untuk menonton film bersama. Ketika sedang menunggu, maka harapan yang kita miliki adalah semua yang dinantikan atau yang ditunggu itu akan segera datang. Akan tetapi, dari penantian ini seringkali muncul suasana kurang menyenangkan karena terlalu lama menunggu. Maka mulai ada kecemasan, umpatan, amarah, bahkan kekecewaan karena mereka yang ditunggu tak kunjung datang. Itulah sebabnya banyak orang membahasakan menunggu adalah salah satu pekerjaan yang membosankan. Sehingga seringkali orang lebih memilih lebih baik ditunggu daripada menunggu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan saat ini hendak membahasakan tentang bagaimana bangsa Yehuda sedang menunggu. Suatu masa menunggu atau penantian bagi orang Yehuda yang sedang berada dalam situasi kegentaran, ketakutan. Mengapa orang Yehuda menjadi gentar, menjadi takut? Apa yang sebenarnya terjadi? Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 6 menjelaskan, karena adanya ancaman kehancuran Yehuda oleh karena ada potensi terjadinya peperangan dari saudara kandungnya sendiri yakni Israel dengan rajanya Pekah bin Amalia dan dibantu oleh Rezin Raja Aram, ayat yang pertama. Karena hal itu, maka Tuhan memerintahkan Yesaya untuk memberikan semangat kepada Raja Ahaz dan Yehuda untuk meneguhkan hati dan tinggal tenang. Jangan takut dan janganlah hati mereka menjadi kecut. Di dalam catatan ayat yang ke-6, Tuhan sendiri berjanji akan menjaga mereka sebagaimana ungkapan di ayat yang ke-7. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika kamu tidak percaya
kamu sungguh kamu tidak teguh jaya. Ayat yang ke-9b. Sekali lagi, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Di sini kita melihat bersama betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan orang beriman. Tetapi sungguh disayangkan, kebaikan Tuhan ini ditolak mentah-mentah oleh Raja Ahaz dengan ungkapan yang manis. Bahkan seolah-olah terlihat sangat luar biasa. Dia Ahaz mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Bagaimana mungkin seorang Ahaz menolak apa yang ditawarkan Tuhan? Ternyata dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, yaitu pemikirannya dengan menghitung jumlah pasukan militernya dalam pertempuran perang dengan Israel dan Aram. Bahkan Ahaz kemudian meminta pertolongan dari manusia, yaitu kerajaan Asyur. Tentu hal ini dilakukan Ahaz dengan keyakinan bahwa mereka, yakni Yehuda bersama kerajaan Asyur, pasti dapat mengalahkan Israel dan Aram. Bagaimana mungkin seorang raja hanya karena kepentingan dan keinginannya rela menyerahkan atau mengorbankan rakyatnya? Saudaraku, tindakan Ahaz ini membawa konsekuensi yang tidak mudah, karena Yehuda akhirnya harus menerima penghukuman dari Tuhan. Hal ini mesti dilakukannya oleh karena Raja Ahaz telah jatuh dalam pencobaan dan membawa ia berdosa. Sebab memang dalam sejarah kerajaan Yehuda, Ahaz adalah seorang raja yang jahat dan paling berdosa. Dia bukan hanya menyembah berhala, tapi juga mempersembahkan anaknya dengan cara dibakar untuk korban bagi berhala yang ia sembah. Tindakan Ahaz ini membawa bencana, penghukuman, bahkan kehancuran kerajaan Yehuda. Ahaz yang menolak meminta pertolongan Tuhan menjadikan dia dan kerajaannya, bahkan orang Yehuda, banyak yang mati terbunuh. Asyur yang dianggap sebagai penolong pada akhirnya menjadi alat Tuhan untuk menghukum Ahaz dan Yehuda. Tuhan pun menjanjikan Sang Immanuel untuk menolong bangsa Yehuda melewati krisis yang akan diberlakukan. Seorang penolong yang dinubuatkan dalam ayat 14b dalam bacaan saat ini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Imanu, berarti beserta kita, dan kata El berarti Tuhan. Maka Immanuel berarti Tuhan beserta dengan kita. Sang Immanuel ini telah datang menyelamatkan dunia dan memberikan pengharapan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya, sampai kemudian dia datang kembali. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan di minggu Advent yang kedua ini, maka kita semua diajak untuk pertama, terus hidup dalam kebenaran iman yang kita percaya. Sehingga dalam keyakinan iman ini kita tetap teguh jaya menjalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Tidak hidup mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan kelompok kita, melainkan terus hidup mengandalkan Tuhan. Dengan hidup yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan terus percaya setiap rancangannya dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin kita harus menunggu lama sesuatu yang kita harapkan dan doakan. Lebih baik menunggu janji Tuhan yang indah dengan terus beriman kepadanya, daripada harus menjual, mengorbankan iman untuk mendapatkan semua harapan, bahkan keinginan kita yang akhirnya berakhir sia-sia dalam dosa dan kebinasaan. Yang kedua, jangan biarkan hidupmu mencari Tuhan saat kau perlu Dia, karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hidup ini. Jangan hanya mencari Tuhan agar Dia menjawab dan melepaskan semua bebanmu. Belajarlah untuk terus menaikkan level iman saudara setiap hari, untuk mencari Dia dalam segala keadaan, bukan hanya pada saat susah, tapi juga dalam saat bahagia. Bukankah Dia Tuhan yang dekat dengan kita? Karena setiap waktu dapat kita jumpai. Jika demikian, masihkah kita ragu atau tidak punya waktu untuk datang kepadanya dalam saat teduh dan doa-doa pribadi dalam hidup ini? Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Ingatlah juga ungkapan dalam Injil Matius 7 ayat 7-8, bahwa setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Hal yang ketiga,
Firman Tuhan saat ini dengan jelas telah mengingatkan potensi hidup orang beriman yang bisa jatuh terhadap dosa ini. Ahas yang punya kuasa itu seolah-olah enggan atau sungkan meminta karena tidak ingin mencobai Tuhan. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan si Ahas agar bertindak dengan caranya sendiri. Sebagai orang beriman, kita diingatkan untuk tidak menjadi sama seperti Ahas. Jangan mencobai Tuhan. Keempat, firman Tuhan hari ini memotivasi hidup kita semua agar jangan berpikir seperti Ahas yang hanya mementingkan tujuan dalam kepalanya untuk mencapai kemenangan dengan bersekutu dengan bangsa lain, walaupun itu harus mengorbankan, melelahkan rakyatnya sendiri. Marilah belajar untuk tidak memanfaatkan kesempatan atau peluang, jabatan atau kedudukan untuk mencapai tujuan hidup kita masing-masing. Apalagi jika cara-cara yang kita tempuh untuk mencapai tujuan itu kemudian membuat orang lain menderita dan sakit hati serta berujung pada kematian. Dengarkanlah kebenaran dan lakukanlah, jangan hanya berhenti sampai mendengar. Dengan demikian akan membawa kita berani mengambil sikap-sikap yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu juga akan membawa sukacita bagi banyak orang. Jikalau minuman keras itu hanya akan membawa dampak buruk bagi dirimu, jangan pula kau membawa orang lain jatuh dalam pencobaan. Andai kata sahabat baik memiliki pasangan yang ganteng atau cantik, janganlah kau memanfaatkan kesempatan sebagai teman curhat saat ada masalah kemudian engkau memilikinya. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan dan membuat orang lain lebih tersakiti. Jangan merugikan orang lain, tapi teruslah menjadi berkat. Hal yang kelima, dalam kehidupan yang kita jalani, siapkanlah diri kita untuk melewati berbagai macam proses, entah yang menyenangkan ataupun tidak, cepat ataupun lama, mau ataupun tidak, kita harus melewatinya. Dalam proses ini mengajarkan kita banyak hal yang kemudian akan membuat kita kuat dan tangguh menghadapi berbagai macam situasi, dan kemudian mengambil keputusan untuk berani menolak yang jahat dan melakukan kebaikan. Hal yang terakhir, yang keenam, dari firman Tuhan saat ini kita belajar bahwa Tuhan punya kuasa atas segalanya. Ia menghendaki kita tetap setia dalam segala situasi. Jangan bersekutu dengan yang jahat untuk mendapatkan yang kita inginkan, sebab Tuhan bisa mengubah segalanya. Kemenangan berubah menjadi kebinasaan, karena Dia hanya berkenan atas kesetiaan dan bukannya pengkhianatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Kami mendengarnya. Kami mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus akan terus mengingatkan. Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati, sehingga kehadiran kami dalam segala kehidupan akan membawa berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.